Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Erwin Eka di channel Spiritualpreneur. Alkisah ada seorang pengusaha yang terkena tipu oleh rekan usahanya, bahkan sampai nominalnya sampai menyentuh angka miliaran. Nah, pengusaha yang kena tipu tersebut sangat marah, sangat benci gitu ya, melakukan berbagai macam upaya supaya orang tersebut bisa diketemukan begitu ya, bisa bertanggung jawab atas segala bentuk penipuan yang telah dia lakukan begitu ya. Jadi energi dari pengusaha yang kena tipu tersebut terkuras habis atas kejadian penipuan yang dia alami gitu ya. Dia intens sekali untuk mencari keberadaan penipu tersebut ya, melaporkan polisi dengan mengumpulkan berbagai macam barang bukti, bahkan dia juga mengumpulkan orang-orang lain yang juga terkena kasus yang serupa untuk melaporkan hal yang sama dan lain sebagainya gitu. Sampai berbulan-bulan gitu ya. Terus kemudian orang tersebut ya berada di ujung kebangkrutan karena energinya, karena ya waktunya, biaya uangnya semuanya ya hampir tersita atas kejadian tersebut. Terus kemudian ada seseorang yang mengingatkan ya kepada orang tersebut gitu ya, untuk setelah berupaya secara maksimal ya, dia diingatkan bahwasannya sudahlah, apa yang telah menimpa ya sudah terjadi begitu ya, jadikan itu sebagai pembelajaran gitu ya. Belajarlah untuk mengikhlaskan ya, belajarlah untuk merelakan semua yang terjadi. Tentu saja orang tersebut marah ya, karena ya kejadian itu tidak segampang itu untuk terus kemudian dilupakan, untuk terus kemudian apalagi dimaafkan misalnya seperti itu. Tetapi dia berpikir gitu ya, dia menceritakan tentang kejadiannya itu. Dia berusaha sedemikian rupa. Biasanya ya yang terjadi di Indonesia ini ketika terjadi kasus penipuan semacam seperti itu, dan banyak sekali terjadi begitu ya. Kalaupun orang tersebut tertangkap begitu ya, mereka ya hanya bertanggung jawab di mata hukum dengan menjalani hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Di penjara berapa tahun gitu ya. Uang yang telah dia tipu dari banyak sekali orang dengan nominal yang banyak sekali tersebut tidak bisa serta-merta ya terus kemudian dikembalikan seperti itu. Jadi orang yang kena tipu itu tetap akan mengalami kerugian, tidak bisa terus kemudian uang tersebut balik. Nah, ketika dia menyadari hal itu, ya sudah, dia sebagaimana diingatkan oleh sahabatnya, belajar untuk merelakannya, belajar untuk mengikhlaskannya. Ya mungkin akan sulit ya, tapi setidaknya waktu, tenaga, pikiran tidak terus-menerus terfokus terhadap hal itu saja. Kembali menjalani usaha yang dulu pernah dilakukan, kembali ya berusaha sebaik-baiknya ya, memanfaatkan sumber daya yang dia miliki untuk menghasilkan kembali uang, dan syukur alhamdulillah begitu ya. Kejadian tersebut ya sudah bertahun-tahun terjadi, dan sekarang ya dia mendapati usahanya semakin lancar ya, uang yang hilang tersebut sudah kembali melalui jalan yang berbeda, melalui skenario Allah yang sangat luar biasa. Dan demikianlah ya kekuatan memaafkan yang cukup luar biasa yang kita bisa jadikan pembelajaran untuk kita bersama, bisa menjadi referensi untuk kita semua. Terkadang kita ya terlalu sibuk untuk mencurahkan energi yang kita miliki ini untuk sesuatu yang sebetulnya jika dialihkan ke hal yang lain akan memberikan dampak yang jauh lebih positif untuk kita. Demikian, semoga menginspirasi Anda sekalian ya. Saya akhiri untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.